annahu qarraba al-fashatin wa tanthami'ati baqaratin wa mi'ati badanatin fi sabilillah fata'ajjaba an-nas wal malaikatu ila akhiril qissah. Nabi Allah Ibrahim suatu hari menyembelih kambing 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana, onta super dalam satu waktu. Ibu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu ketika dalam satu waktu berkurban semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dibagi-bagi dagingnya kepada tetangganya yang membutuhkan, yang miskin, yang tidak mampu, menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta super sekali waktu. Ibu, ada presiden sekarang yang sekali waktu berkurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana super, ada? Ora ada, Ibu. Bayangkan kalau dikruskan menjadi rupiah berapa miliar, Ibu. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihis. Tidak ada presiden sekarang manapun yang bisa berkorban dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta super badana, kecuali presiden Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Sehingga kata beliau, kullu ma tuqriba bihi laisa bi syai'in 'indi wallahi law kana li ibdun la atbahannahu fi sabilillah. Semua yang aku korbankan ini tidak ada apa-apanya dan hakikatnya adalah milik Allah. Gak ada apa-apanya. Bayangkan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana. Kata Nabi Allah Ibrahim, ini gak ada apa-apanya. Seandainya aku punya seorang putra pun niscaya akan aku beli untuk meluhurkan agamanya Allah. Subhanallah, itu perkataannya. Seandainya aku punya seorang putra, akan aku korbankan, akan aku sembelih demi meluhurkan agama Allah. Subhanallah, lambat laun selang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya belum semangat. Yang di luar masih ngobrol jauh. Mudah-mudahan yang jawab salam rizkinya berlimpah luar berkah, bisa ziarah pergi ke Mekah Madinah, umroh haji yang penuh berkah, bulan-bulan bisa beli tanah, bangun rumah, bayar anak sekolah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya keras kompak, kita doakan putra putrinya, cucunya jadi cucu putra putri yang soleh solehah. Yang kagak mau jawab salam, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras amat ya jawabnya. Aku suaminya kawin lagi ya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Salatullahi ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli natiqin bit-tadi Muhammadi Sayyidi khalqillahil arabiyyit tahiril awwali amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Hadratan muhtaramah wal mukaramah, segenap jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, mari tak pernah hentinya, tak pernah bosannya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan satu kewajiban thalabul ilmi sekaligus silaturahmi, yang mudah-mudahan hadirnya kita semua membawa kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan di dini wa dunya sampai di negeri surganya yang terindah nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu
alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya, khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Mekah, Madinah, ke Baitullah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti impian, harapan, doa kita tak pernah berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa dengan Nabi, mendapatkan pengakuan sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, insyaallah yang hadir semuanya senantiasa sehat, panjang umurnya, berkah rizkinya berlimpah ruah berkah, hidup senantiasa dalam taat istiqamah. Insyaallah yang hadir semuanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan insyaallah sehat pula kantornya. Amin. Dan suatu saat nanti kita semua mudah-mudahan berakhir dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan rahmat, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu, jamaah, khususnya kaum ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak terasa waktu berputar berjalan begitu cepatnya, betul? Hingga tak terasa pula hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6, hari yang ke-6 dari bulan Dzulhijjah. Dan ternyata bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, bahkan diistimewakan oleh Allah, dimuliakan, diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, dalam Lauhul Mahfuz. Bilangan bulan Allah tetapkan 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika itu bulan Allah tetapkan bulan menjadi 12 bulan. Biar banyakkan dikit, tambah 1 bulan lagi orang. Biar genap, kurangin dikit, ya, kurangin 2, biar 10 bulan juga orang. Tapi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 yang sangat mulia dan dimuliakan.
Ini sudah diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini 4 yang mulia dan sangat dimuliakan. Yang pertama Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'dah. Terus Dzul Hijjah. Terus Muharram. Satunya lagi Rajab. Juga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Ayat yang pertama dan yang kedua, wal fajr, demi waktu fajar. Fajru subhi Arafah, tafsirannya dalam tafsir Jalalain, ternyata Allah bersumpah demi fajarnya subuh tanah Arafah. Walayalin ashr, dan demi malam 10 dari bulan Dzul Hijjah, menandakan bahwa bulan Dzul Hijjah ini sangat istimewa, sangat diagungkan oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah melalui firman-Nya. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau saling zalim menzalimi, janganlah engkau berbuat zalim fihinna anfusakum, dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, terhadap diri kamu sendiri sekalian maupun menzalimi orang lain. Artinya banyak berbuat kebaikan, ibadah di bulan Dzul Hijjah. Di antaranya amal-amal yang baik dalam bulan Dzul Hijjah apa saja? Banyak berpuasa sunnah. Shaum kulli yaumin minha ya'dilu as-sana. Setiap hari 1 sampai tanggal 9 puasa di bulan Dzul Hijjah mengungguli puasa 1 tahun Ibu, setiap harinya. Maka kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9, orang bisa Ustaz ambil yang tarwiyah sama Arafah 2 hari, berarti kapan? Senin sama Selasa puasa. Amalannya yang pertama. Yang kedua, memperbanyak tasbih. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, banyak membaca sholawat, banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak menolong orang lain, banyak membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu Arafata an yukaffira as-sana allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, rawahu Muslim. Qala ngendika sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Kanjeng Nabi, siyamu Arafat, utawi puasa ing dalem dina Arafah iku ayu kafiro, ngelebur, menghapus, menghilangkan apa puasa Arafah as-sanata ing 1 tahun allati qablahu kang sadurunge saum Arafah, wasanata lan ngelebur 1 tahun allati ba'dahu kang sawise Arafah, rawahu Muslim. Jadi puasa Arafah, hari Arafah bisa melebur dosa 2 tahun. Bahkan Nabi mengatakan melebur dosa 2 tahun. Dosa yang telah lalu 1 tahun dan dosa yang akan datang. Belum berbuat dosa sudah diampuni. Jadi berbuat dosa aja, bukan begitu maksudnya. Bayangkan puasa hari Arafah menghapus dosa masa lalu 1 tahun
dan menghapus dosa yang akan datang 1 tahun. Halo, sudah puasa apa belum? Boro-boro. Yang fardu aja qadha Ramadan belum sama sekali. Coba ancung mana orangnya. Taran-taran masih lama Ustaz, buruan. Halo, puasa ibu, subhanallah. Bahkan dalam keterangan yang lain, ya, ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyubada min asri bil hijjati. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah. Tidak ada amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hambanya lebih dicintai Allah selain daripada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Amalan yang pertama banyakin puasa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bulan Dzulhijjah ini menjadi agung, menjadi mulia, termasuk di antara ada peristiwa yang dahsyat. Peristiwa bertemunya Adam dan Hawa, peristiwa diterimanya taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Juga ada peristiwa diselamatkan Nabi Yunus dari ikan paus dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Juga peristiwa kemenangannya Nabi, ya, suksesnya Nabi ketika berdakwah, termasuk diantaranya bulan Dzulhijjah. Makanya terkenal dengan haji wada, haji pamitan. Sudah sempurna Kanjeng Nabi, Islam sudah, ya, insya Allah akan jadi. Dan di bulan Dzulhijjah dilahirkannya Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Bulan Dzulhijjah menjadi mulia dan sangat istimewa. Di antaranya karena ada ibadah yang sakral itu. Ibadah yang sakral itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah haji. Pengen haji? Pengen banget apa pengen biasa aja? Pengen banget? Buruan daftar. Ibadah haji ini ibadah yang sangat luar biasa, meliputi segalanya, betul? Fisiknya harus kuat, tenaganya harus kuat, harus sehat, betul? Tapi jangan takut, umpama agak kurang sehat, insya Allah jadi sehat berangkat haji. Yang kagak bisa jalan, di sono insya Allah bisa jalan. Meliputi waktu, betul? Ya kan? Sampai 40 hari. Meliputi pikiran, terus meliputi harta yang harus dikorbankan demi memenuhi panggilan Allah. Ya kan? Hartanya, Bu, betul? Berangkat haji minimal berapa sekarang, Ibu? 60 belum selamatan, Bu. Betul? 100 punya kunali orang, insya Allah nanti ada yang menunjukin. Jadi ibadah haji ini luar biasa, tenaganya, pikirannya, waktunya, ilmunya, juga jiwa raganya. Halo? Subhanallah, Ibu.
Orang yang pergi haji, ibu, hakikatnya sedang belajar menjadi orang mati, ibu. Betul? Makanya harus siap mati. Orang pergi haji pasti harus siap mati. Loh, betul ibu. Dia tinggalkan segalanya, betul? Anak istrinya, rumahnya, hartanya, pekerjaannya, jabatannya, sudah gak urusan, diamanahkan, dititipkan kepada yang dititipkan. Dan subhanallah, orang yang pergi haji cuma kainnya yang dipakai kain kafan, ibu. Kain ihram putih, gak boleh dijahit. Ini hakikatnya orang yang pergi haji sedang belajar menjadi ikhlas orang mati, ibu. Subhanallah, Allahu. Tapi mudah-mudahan orang mati selamat lagi, pulang ke tanah airnya, menjadi haji yang mabrur. Subhanallah, yang pertama itu ibu. Yang kedua, ibadah haji ini nggak semua orang bisa melakukan, betul? Kita lihat saudara kita, tetangga kita yang kaya raya, hartanya berjibun banyaknya, duitnya miliaran, tapi kok belum bisa berangkat haji, ibu. Kenapa? Karena memang belum dipanggil oleh Allah dan belum dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Betul? Ternyata haji itu adalah pilihan sekaligus panggilan dari Allah untuk hambanya melakukan ibadah haji, menjadi tamu Allah. Betul bu, manusia pilihan. Maka yang sudah berhaji, subhanallah, bersyukur sudah dikasih amanah, jaga sampai nafas yang terakhirnya. Dan berapa banyak ibu, halo, lanjut, berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang kelihatannya miskin, sederhana, tapi subhanallah mereka bisa berhaji, ibu. Betul? Karena apa? Karena memang Allah sudah memanggil, sekaligus sudah memilih dia, ibu. Karena memang Allah sudah memanggil dan memilih dia untuk pergi haji, melaksanakan ibadah haji, menjadi tamu Allah. Subhanallah, Allahu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji dan umrohnya. Amin ya Rabbal. Pilihan dari Allah, panggilan dari Allah untuk hambanya. Mudah-mudahan ibu kepilih dan kepanggil. Amin. Bu, pengen? Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-umratu utawi umrah ila al-umrati tumeka maring umrah kang ngene iku kafaratun menghapus, melebur dosa, menghilangkan dosa, bainakuma ing dalem antarane karone umrah. Wal hajju utawi haji sifate haji al mabrur kang mabrur iku laisa ora ana lahu kaduwene haji mabrur, ora ana apa jazaun piwales, apa jazaun piwales ora ana iku illal jannatu angin kejaba balesane swarga. Umrah terhadap umrah yang lain akan menghapus dosa di antara keduanya, ibu. Jadi ibu suka umrah,
besok umroh lagi 1 tahun, dosa 1 tahun hilang. Kayak mawalan dan hukummu, seperti anak yang baru dilahirkan. Makanya orang yang pergi haji atau umroh gak pernah merasa bosan, bahkan ketagi loh dosanya dihapus. Makanya Bu Hajjah ini kalau ada duitnya berangkat lagi. Amin. Jangan lupa ajak ustadznya. Ya. Wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Luar biasa. Legalitas jaminan dari Allah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya illa al jannah, kecuali surga. Ibu, halo, surga dijamin oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berhaji mabrur, untuk orang-orang yang umrohnya mabrur. Ibu, halo, belum bisa haji umroh. Apa ciri haji dan umroh yang mabrur? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Ibu sudah haji, tadinya orang mau baca Al-Quran, sudah pulang haji baca Al-Qurannya seru. Halo, sebelum umroh sama tetangganya berantem, setelah pulang umroh tambah berantem, berarti umrohnya mabrur, bukan mabrur, lenyap maksudnya. Sebelum haji sergap sholat berjamaah, sebelum haji, sebelum umrah sergap ngaji. Umpamanya pulang dari haji, pulang dari umrah, orang pernah haji, hajinya mabrur, umrahnya mabrur, hilang. Ibu, halo, ini tandanya bisa dilihat. Survei membuktikan. Siapa yang berbicara? Kanjeng Nabi. Bukan saya, tapi Kanjeng Nabi. Pulang haji, pulang umroh, jadi berantem sama tetangganya, umrohnya sia-sia, hajinya lenyap. Na'udzubillah. Tapi pulang haji, pulang umroh, luar biasa, tambah-tambah kebaikannya, ibadahnya tambah rajin, sholat jamaahnya tambah rajin, ngajinya istiqomah, sama tetangga baik, sama teman-teman baik, suka menolong orang. Ini tandanya haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Insya Allah jamaah ibu-ibu semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, umroh yang mabrur, kecuali surganya Allah. Pengen surga apa neraka? Ya duluan daftar umroh. Saya coba ngajak istri anak-anak umroh, orang bisa. Ya pengen sih, pengen ya, tapi belum ada duitnya. Mungkin juga belum panggilan, ya. Karena pada hakikatnya panggilan dan pilihan dari Allah Subhanahu. Maka berbahagia orang yang sudah pernah melaksanakan umroh ataupun haji, tinggal dijaga aburnya, kebaikannya sampai nafas yang terakhirnya. Subhanallah. Yang terakhir masih ada 15 menit ini. Subhanallah, fadilah Dzulhijjah, puasa dan lain sebagainya, ibadah yang sangat sakral. Satu di antaranya ibadah haji. 2, Dzulhijjah menjadi agung mulia, diistimewakan oleh Allah karena ada peristiwa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya Ismail. Ujian yang terberat ketika ibu punya putra putri yang lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, 7 tahun sampai 15 tahun, kok tiba-tiba Allah suruh untuk menyembelih. Kira-kira mau apa katamu? Subhanallah, ujian terberat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah ujian perintah untuk menyembelih putranya. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah,
Bu, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar julukan legalitas predikat dari Allah Khalilullah, kekasih Allah, karena 3 sebab, 3 perkara. Halo. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Dia nggak pernah mau makan sendiri, kecuali harus sama tamunya. Ibu, orang punya tamu, belum ada tamu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nyari sampai jarak 300 meter harus ketemu orang. Gak mau makan dewek, gak mau makan sendiri, kecuali bareng-bareng sama tamunya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beda sama kita, jarang-jarang manggil orang suruh makan, betul? Kalau punya makanan enak diumpetin, yang kagak enak dua-dua itu bulan semua. Yang enak diumpetin. Bu, ibu di sini mah orang, ibu sono di sini mah orang, bu ya, orang beda maksudnya kan. Subhanallah. Nabi Allah Ibrahim satu ya, di antaranya karena mendapatkan julukan kasih Allah, dia nggak pernah mau makan sendiri, selalu memberi kepada orang lain untuk makan bersama tamunya. Bahkan nggak ada tamunya, nyari sampai jarak 300 meter. Yang kedua, sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, dia nggak pernah bersedih, nggak pernah menyedihkan, nggak pernah risau, nggak pernah galau untuk urusan rizkinya yang telah ditanggung oleh Allah. Besok mau makan apa ya? Halo, besok mau jadi apa ya? Halo, nggak risau dengan rizkinya. Karena apa? Yakin wa min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk gegeremetan, makhluk yang bernyawa, makhluk yang berkaki 4 di dunia ini selain sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Betul? Maka untuk apa bersedih? Yang penting berusaha, ikhtiar, berdoa, hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu. Bu, itu nyamuk aja dikasih rizki, betul? Betul? Cicak aja dikasih rizki, betul? Bu, cicak dikasih rizki, betul? Pertanyaannya, cicak yang nyamperin nyamuk, apa nyamuk yang nyamperin cicak, Ibu? Halo? Cicak dan nyamuk, cicak yang nyamperin nyamuk, apa nyamuk yang nyamperin cicak? Emang udah pernah lihat? Subhanallah. Yang jelas rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanallah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bergas, sehat, berdigas, punya akal pikiran, punya tangan, punya kaki, apa yang tidak mampu? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Yang penting usaha, ikhtiar, berdoa, hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim gak pernah merisaukan rizkinya, dia selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sebab Nabi Allah Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Yang ketiga apa? Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Ibu, gak pernah melaksanakan perintah yang lainnya, tapi mendahulukan perintah Allah. Ibu, termasuk Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya, pun Nabi Allah Ibrahim laksanakan. Ibu,
Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sudah pasrah benar-benar menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah, langsung diayunkan itu goloknya. Seandainya tidak diganti dengan kambing kibas, niscaya Ismail akan terpotong lehernya. Ternyata malaikat Jibril membawa kambing kibas. Yang kambing kibas ini adalah hasil korbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu untuk mendapatkan iklimah. Sedangkan dalam surat Al-Maidah, jadi masalah kurban mengorbankan sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim. Perintah Allah atas putranya Adam, Qabil dan Habil, rebutan adiknya Iklimah. Jadi Nabi Adam anaknya itu 40. Setiap tahun brojol kembar, laki perempuan. Laki perempuan. Yang pertama Qabil sama Iklimah. Lalu brojolan tahun berikutnya Habil sama Layuda. Layuda kurang begitu cantik, tapi Iklimah luar biasa cantiknya. Pengennya mah si Qabil nikah sama Iklimah. Jadi satu adik kandung tidak boleh, tapi kalau masih kelihatan yang lainnya boleh. Itu syariatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi anak pertama kembar Qabil sama Iklimah. Lalu anak kedua juga kembar Habil sama Layuda. Disilang nikahnya. Nah, Qabil kagak terima, dia si Habil dapat yang cantik, aku yang dapat yang kurang cantik. Hasud, hasud iri dengki. Kalau kita baca ayatnya panjang, lain waktu kita akan ceritakan. Tafsir Jalalainnya ada. Luar biasa dahsyatnya. Ya. Jadi pembunuhan pertama, mayit pertama itu adalah pembunuhan si Qabil membunuh Habil. Belum ada orang mati selain itu pembunuhan pertama dan kematian pertama. Nanti tafsir Jalalainnya kapan-kapan kita bacakan. Jadi Nabi Allah Ibrahim ya mendapat julukan Khalilullah karena dia menjalankan, mengutamakan, mendahulukan perintah Allah. Jadi masalah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail dengan cerita yang berbeda menjadi syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ibrahim kok bisa menyembelih putranya atas perintah Allah? Masih 5 menit. Lanjut sampai jam 12. Lama aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu dzaba Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qarraba al-fashatin wa tantami'ati baqaratin wa mi'ati badalatin fi sabilillah fata'ajjaba an-nas wal malaikatu ila akhiril qissah. Nabi Allah Ibrahim suatu hari menyembelih kambing 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana, onta super dalam satu waktu. Ibu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu ketika dalam satu waktu berkurban semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dibagi-bagi dagingnya kepada tetangganya yang membutuhkan, yang miskin, yang tidak mampu, menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta super sekali waktu. Ibu, ada presiden sekarang yang sekali waktu berkurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana super? Ada? Ora ada, Ibu. Bayangkan kalau dikuruskan menjadi rupiah berapa miliar, Ibu. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihis. Tidak ada presiden sekarang manapun
yang bisa berkorban dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta super badana, kecuali presiden Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kata beliau, kullu ma tuqriba bihi laisa bi syai'in 'indi wallahi law kana li ibdun la adbahannahu fi sabilillah. Semua yang aku korbankan ini tidak ada apa-apanya dan hakikatnya adalah milik Allah. Gak ada apa-apanya. Bayangkan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana. Kata Nabi Allah Ibrahim, ini gak ada apa-apanya. Seandainya aku punya seorang putra pun, niscaya akan aku beli untuk meluhurkan agamanya Allah. Subhanallah, itu perkataannya. Seandainya aku punya seorang putra, akan aku korbankan, akan aku sembelih demi meluhurkan agama Allah. Subhanallah, lambat laun, selang tahun kemudian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus 10 sampai 15 tahun, lupa. Nabi Allah Ibrahim pernah mengucapkan itu. Nabi Allah Ibrahim beserta istrinya Hajar, ya, dari Hajar hijrah ke Palestina, ke bumi Muqaddas. Bumi Muqaddas itu Palestina, Syria, Libanon, Irak dan lain sebagainya, termasuk ya Palestina Muqaddasah itu bumi Pak. Nah, karena ketika Nabi Allah Ibrahim hijrah dakwah di Palestina, merasa dirinya sudah tua, harus punya keturunan. Pada waktu itu belum punya keturunan, maka dia berdoa, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah untuk diberi keturunan yang soleh. Benar, selang waktu tahun kemudian istrinya mengandung Ismail, sehingga terus dilahirkanlah Ismail kecil. Terus beranjak remaja yang lucu, asik, mengemaskan. Satu riwayat ada yang mengatakan Ismail sedang berumur 7 tahun. Satu riwayat yang mengatakan 9 tahun sampai 15 tahun. Lagi lucu-lucunya. Pernah mengucapkan itu, lupa Nabi Allah Ibrahim. Sehingga malam Tarwiyah, malam yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, Aufi nadrika ya Ibrahim, Aufi nadrika ya Ibrahim, laksanakan nadarmu wahai Ibrahim di malam yang ke-8. Wa akhadta ya tarawah, akhirnya bangun pagi. Terkejut Nabi Allah Ibrahim sambil pegangan sesuatu, sambil mikir-mikir, miter-miter, bingung. Ini perintah Allah apa godaan setan? Ini perintah Allah apa godaan? Maka pagi harinya dinamakan hari Tarwiyah, hari berpikir, Tarwiyah. Malam yang ke-9 mimpi lagi sama. Ada perintah, Aufi nadrika ya Ibrahim, laksanakan nadarmu wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu. Bangun paginya terkejut lagi, tapi Nabi Allah Ibrahim sudah tahu yakin ini adalah perintah dari Allah. Nabi Allah Ibrahim tahu, makanya Arafah yu'arifu Arafatan, pagi harinya menjadi dinamakan hari Arafah. Ibu tahu kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan oleh Allah, mimpi malam yang ke-10. Masih sama mimpinya, diperintahkan Aufi nadrika ya Ibrahim, laksanakan nadarmu wahai Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya benar, bangun pagi-pagi, mantap, pas di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah, dilaksanakanlah perintah Allah menjadi Yaumul Adha, Yaumun Nahar, atau Yaumul Qurban.
Nabi melaksanakan, karena ini perintah Allah, ditauhidkan di malam yang ke-10 untuk melaksanakan pagi harinya untuk menyembelih Ismail ibu. Maka penyembelihan hayawan kurban Idul Adha terjadi di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ibu, kata Nabi, man sa'atan lahu minar rizki falam yutahi fala yaqrabanna musalla. Sedikit lagi, barang siapa punya kejembaran rizki kok nggak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati masjidku, musolaku, kata Nabi. Insya Allah berkorban bu ya, mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah ini. Emang belum kelihatan sih, tapi mudah-mudahan 2 hari ini datang 100 juta bu, sehingga bisa berkorban. Silahkan yang mau berkorban, kami terima. DKM Masjid Aisyah terima dan melakukan hayawan kurban. Insya Allah kita akan berikan kepada yang berhak menerima. Ibu punya sapi, bawa aja ke sini. Ibu punya kambing, bawa aja ke sini. Gak usah tetek bengek macam-macam ya, yang penting laksanakan, siap laksanakan. Ustaz, saya mau korban sapi untuk sendiri, bagus. Untuk satu keluarga, bagus. Kambing 1 Ustaz, untuk satu keluarga, boleh. Jadi kalau satu kambing, misalkan satu keluarga, malah boleh ya. Korbannya lagi baru 1 kambing, tapi untuk satu keluarga, gimana Ustaz? Boleh. Tapi kalau untuk orang lain disarankan sapi 1, maksimal 7 orang. Kalau untuk orang, sapi 1 untuk 2 orang boleh Ustaz? Ya boleh banget. Umpama sapi 1 harganya 35, 2 orang turunannya berarti 17,5 maksimal 7 orang untuk sapi 1. Insya Allah berkurban bu ya, jangan kurban perasaan terus, kasihan bu. Terakhir, ketika engkau sudah berkurban dengan unta yang terbaik, dengan sapi yang terbaik, dengan kambing yang terbaik, yuk kita jaga setelah kurban dengan hati kita ibu. Artinya kita harus korbankan sifat-sifat hayawan yang masih melekat dalam diri kita, dalam hati kita ibu. Yuk kita bunuh, kita buang jauh-jauh, kita korbankan penyakit yang ada dalam hati kita. Iri, dengki, sombong, ta'ajub, tidak baik, prasangka buruk, gak akur sama tetangga. Buang semuanya, bunuh semuanya ibu. Bu, kita harus bunuh, kita harus korbankan sifat sombong kita, takabur kita, iri kita, prasangka buruk kita, tidak baik sama tetangga. Korbankan, buang jauh-jauh. Itu makna hakikat berkorban ibu, menjaga hati kita. La yanallaha luhumuha wala dimaguha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak akan mengambil daging dan darah kurban, tidak, tapi Allah akan melihat sejauh mana ketakwaan hatimu setelah berkurban ibu. Subhanallah, kok bisa mengorbankan, menghapus, menghilangkan sifat ujub, takabur, sombong, iri, dengki, prasangka buruk, gak baik sama orang, kita bisa hilangkan. Inilah makna hakikat berkorban sesungguhnya ibu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita dalam murah rezeki berlimpah ruah, sehingga insya Allah satu saat, tidak hari ini atau tidak minggu ini, insya Allah minggu-minggu depan, tahun-tahun depan kita bisa berkorban. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah tuntun kita menjadi hamba-hambanya yang selalu mendapatkan rahmat, ampunan, ridhonya sampai nafas yang terakhir kita dalam keadaan husnul khotimah. Pengumuman insyaallah
DKM Masjid Aisyah menerima kurban dan menyalurkan hewan kurban baik sapi maupun kambingnya. Yang kedua, insya Allah nanti pun kita akan melaksanakan sholat Idul Adha seperti biasanya. Jam 6:30 usahakan sudah hadir. Nanti jam 7 seperkurang seperempat kita mulai sholat Idul Adha-nya. Jelas Bu ya? Sekali lagi banyak kesalahan, kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, berkah, bertemu dengan minggu yang akan datang lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatul Fatihah.